Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam perumpamaan tentang pokok anggur, Tuhan Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, berarti hanya ketika kita ada di dalam Kristus, kita dapat berbuat apa-apa. Ya, sudah barang tentu orang yang tinggal di dalam Kristus, yang ia buat bukanlah dosa. Amin. Yang ia buat bukanlah melawan kebenaran. Amin. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus, sudah pasti ia berjuang secara terus-menerus sampai akhir hidupnya tetap ada dalam Kristus. Kemudian ia harus berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berarti ketika kita di luar Kristus, yang kita lakukan bukan kebenaran, tetapi ketidakbenaran. Jadi orang yang ada di luar Kristus, ya, masih dapat berbuat apa-apa. Dalam tanda kutip, yaitu apa? Orang yang hidup di luar Kristus pasti ia melakukan hal-hal yang kontras, yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Ya, orang yang ada di luar Kristus sudah pasti ia berbuat sesuatu yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama, kan di luar Kristus. Di luar Kristus itu terlepas dari Kristus, terlepas dari ajaran Kristus, terlepas dari pokok anggur, terlepas dari pokok anggur. Itu adalah caranya. Kalau kita terlepas dari Kristus sebagai pokok anggur, maka kita tidak akan menerima hal-hal yang kudus, yang suci, yang berkenan dari Kristus. Justru yang terlepas dari Kristus, yang hidup di luar Kristus, ia masih bisa melakukan sesuatu. Tetapi apa yang ia lakukan adalah apa? Melawan kebenaran. Bukan menghidupi kebenaran, tetapi melawan kebenaran. Ya, jadi kalau di dalam tulisan Yohanes itu di Witunggal, Yesus sering berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya, mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal Bapa, mengenal Yesus. Aku nggak bisa berbuat sesuatu tanpa Bapa. Kenapa? Dia diutus oleh Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita hidup di dalam Kristus. Amen. Karena kalau kita hidup di luar Kristus, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dari hari lepas hari, itu tidak sejalan dengan pikiran dan perasaan dari Bapa itu sendiri. Amin. Ini kegagalan terbesar di dalam pelayanan. Kalau kita hanya ada dalam pelayanan, tapi kita tidak ada di dalam Bapa, hati Bapa. Kita hanya ada dalam gereja, tapi kita tidak ada di dalam hati Bapa. Amin. Kita hanya bergiat dengan liturgi, kita hanya bergiat dengan kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kita nggak bisa menikmati perasaan Bapa.
Kenapa? Karena kita nggak melibatkan Bapa di dalam pelayanan. Karena tidak semuanya orang yang bergiat, yang maniak ya, bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, itu bisa menikmati perasaan Bapa. Dan itu terlihat pada waktu kita menghadapi persoalan. Amin. Apa yang saya sampaikan ini juga pengalaman saya. Pengalaman saya. Hanya bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, bergiat di dalam pelayanan, ya. Rajin aktif berurusan dengan persoalan jemaat, ya. Tetapi saya tidak aktif berperkara dengan Tuhan. Hanya bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi gagal mengalami Tuhan. Gagal memahami perasaan Tuhan. Gagal memahami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Justru seharusnya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, memahami Tuhan itu lebih penting daripada kita berkeringat di dalam pelayanan. Itu lebih penting daripada kita sampai berdarah-darah dalam pelayanan. Amin. Karena mengalami Tuhan itu seperti kita mengalami sesuatu yang senyap. Tuhan itu senyap, yang gak bisa dilihat, gak bisa diraba, gak bisa disentuh oleh fisik. Tetapi kita mengalami. Yang tidak terlihat tapi mengalami. Nah, dari apa yang kita alami ketika kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, itulah yang kemudian kita bawa dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Nah, kegagalan kita ketika kita masuk di dalam pelayanan, yang kita bawa dan kita bagikan kepada jemaat, itu bukan perasaan Bapa, itu bukan hati Bapa, tetapi perasaan kita. Dan saya sudah melewati hal-hal itu. Ketika berkhotbah dengan emosi yang meledak-ledak, ya, ternyata itu bukan emosi Bapa yang saya bagikan. Ternyata itu bukan perasaan Bapa yang saya impartasikan, saya bagikan kepada jemaat. Itu adalah perasaan saya. Perasaan saya. Arogansi spiritual saya yang saya bagikan. Kenapa? Seharusnya ketika membagi Injil itu membagi perasaan Bapa. Tapi ternyata pada waktu saya bagi Injil, saya tidak membagi perasaan Bapa. Kenapa? Karena saya cuma asik di pekerjaan Tuhan. Asik di pekerjaan Tuhan, berkeringat di pekerjaan Tuhan, bahkan sempat menahan sakit hati, kekecewaan di ladang Tuhan. Tetapi saya tidak memiliki hubungan yang kuat, yang intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Waktu saya masuk dalam ladang pelayanan, bukan lagi perasaan Bapa, tapi perasaan saya. Karena perasaan saya yang saya bawa dan saya impartasikan ketika ada dalam konflik pelayanan, yang kelihatan bukan cara Yesus, tapi cara saya. Yang saya pakai bukan prinsip-prinsip dari kebenaran untuk menghadapi konflik dalam pelayanan, tapi cara saya, menurut perasaan saya. Nah, kalau menurut perasaan saya kan, kalau saya tersinggung, saya marah, saya kecewa. Nah, itulah yang saya alami dan saya bagikan kepada jemaat. Seharusnya ketika kita ada dalam ladang pelayanan, ya, yang kita bawa lagi bukan perasaan kita, tapi perasaan Tuhan.
yang kita bagikan, yang kita impartasikan kepada jemaat. Perasaan Bapa, hati Bapa, hati Bapa, hati Bapa. Oleh sebab itu ini sangat penting. Sangat penting. Itu bisa terjadi kenapa? Saya hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak melayani pribadi Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Ada. Dan ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Seharusnya ketika saya terjun dalam ladang pelayanan, yang saya bawa itu perasaan Tuhan. Nah, bagaimana memperoleh perasaan Tuhan? Yaitu yang Tuhan katakan. Tinggal di dalam aku. Amin. Tinggal di dalam aku. Kita jarang harus ada di dalam Kristus sebagai pokok. Dan Yesus dan Bapa sebagai pengusaha dari pokok anggur itu kan satu. Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita juga menjadi satu dengan Bapa dan Yesus. Nah, pada saat kita ada dalam Kristus, maka kita dapat menerima perasaan Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita terjun dalam pelayanan, pada waktu ada konflik dalam pelayanan, ada persoalan dalam pelayanan, ya, kita selesaikan bukan berdasarkan dengan perasaan kita yang kecewa dan terluka. Oke, mungkin kita sempat kecewa dan terluka dalam pelayanan. Tapi kita mau belajar. Yang kita kedepankan adalah perasaan Tuhan. Kasih Tuhan, pikiran Tuhan. Itu apa? Belas kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mendapatkan perasaan Tuhan ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika ada di dalam Kristus. Nah, di sini kita harus menemukan posisi kita. Posisi kita. Kenapa posisi kita ini harus kita temukan? Karena bisa saja seseorang ada di dalam ladang Tuhan, tetapi dia tidak ada di dalam hati Tuhan. Amin. Bisa saja dia ada di ladang misi, tetapi dia tidak ada di dalam hati Bapa. Dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dan ini masalah terbesar dan kegagalan kita. Hanya ada di ladang misi, tetapi tidak ada di dalam hati Tuhan. Hati Bapa tidak tinggal dalam Kristus. Justru seharusnya ketika kita menemukan posisi kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam hati Bapa, posisi itu harus kita pertahankan. Ketika kita bersentuhan dengan jemaat, kita melihat orang, kita bagi perasaan Tuhan. Amin. Ketika kita memimpin pujian, yang kita bagi adalah perasaan Tuhan. Bukan ledakan emosi kita. Bukan ledakan emosi kita, tapi perasaan Tuhan yang kita bagi. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, bukan lagi perasaan kita yang dominan, tapi perasaan Bapa, perasaan Kristus yang kita bagi. Kita bagi. Sehingga mungkin khotbah kita nggak sehebat orang lain. Dari sisi homiletik. Kan? Dari sisi teologis. Ya. Khotbah kita mungkin nggak sehebat orang lain. Dari mungkin tata bahasa, kosakata, dari ilustrasi.
Tetapi yang sederhana itu. Tapi kalau kita sampaikan, kita bagi dengan perasaan Tuhan. Kita bagi perasaan Tuhan. Kita salurkan perasaan Tuhan. Maka itu akan memberkati banyak orang. Amen. Lewat perjumpaan dengan Tuhan setiap pagi di dalam doa, ya, atau apapun dalam doa di dalam hadirat Tuhan, ya, seperti apa yang saya lakukan selama ini. Ketika ada dalam hadirat Tuhan, gak banyak ngomong, ada kata-kata, tapi saya cuma bilang, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Ubahkan aku dan barui aku, Tuhan. Aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, perasaan. Nah, disitulah hubungan yang kuat, yang erat dengan Tuhan akan membuat kita memiliki perasaan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kegagalan dari anak yang sulung adalah dia boleh bangga bertahun-tahun mengabdi kepada bapaknya. Sudah barang tentu ia ada di dalam rumah bapa. Bertahun-tahun dia ada di dalam rumah bapa. Dia anak yang sulung sejak dia lahir, dia tetap di dalam rumah bapaknya. Sampai adiknya meninggalkan dia pergi ke negeri yang jauh, dia tetap di rumah bapaknya. Dan selama adiknya berada di negeri yang jauh, dia tetap ada dalam rumah bapaknya. Pada waktu adiknya kembali pun, dia tetap berada di rumah bapak. Kelihatan anak ini anak manis ya, nggak suka ngebantah bapaknya. Anak yang sangat mengabdi, memiliki hati pengabdian sama bapak. Dia tetap ada di rumah bapak. Tapi si bungsu sempat memiliki waktu yang kosong. Entah berapa tahun, tapi itu terjadi ketika ia meninggalkan papanya dan kakaknya yang sulung. Tetapi si sulung bertahun-tahun di rumah bapak. Pertanyaan saya, apakah si sulung sudah memiliki perasaan bapak? Bertahun-tahun di rumah Bapak, apakah si sulung sudah memiliki perasaan Bapak? Kalau saya bawa dalam konteks hari ini, bertahun-tahun kita ada dalam sebuah gereja. Ya, mungkin dari kita diserahkan, kemudian kita dibaptis, ya, kemudian kita menikah, sampai peti jenazah kita pun diurus gereja. Bertahun-tahun ada dalam sebuah gereja. Apakah kita sudah berada di dalam hati Bapa? Belum tentu. Sebab kita ini kan Kristen yang masuk keluar. Check out, check in. Check out, check in. Di dalam Kristus. Kayaknya gak nyaman. Keluar lagi, tinggalkan. Melangkah keluar, tinggalkan ajaran Kristus. Kemudian di luar gak nyaman, masuk lagi. Nah begitu di dalam Kristus. Karena teguran, nasihat dari firman. Gak betah. Di pendeta kerjanya singgung-singgung gua aja. Gak betah. Tinggalkan lagi. Kemudian begitu tinggalkan, keluar dari Kristus. Tinggalkan ajaran Kristus. Balik lagi. Masuk keluar. Jadi Kristen ini seperti tamu hotel. Check out, check in, check out, check in, check out. Yang terakhir dia check out, tinggalkan dunia, mati. Mati belum menjadi, mati belum matang, mati belum menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kembali pada pertanyaan saya tadi. Apakah dengan bertahun-tahun si sulung berada di rumah Bapa, dia sudah memiliki perasaan Bapa? Tidak. Sekalipun dia mengungkit prestasi dia, pengabdian dia bertahun-tahun ada di dalam rumah Bapa. Tetapi dia tidak memiliki perasaan Bapa. Dan itu terbukti.
Ketika adiknya pulang, ada pesta, justru nyanyian sukacita, nyanyian pertobatan, tarian pertobatan, musik pertobatan, ada pesta itu. Bukan membuat dia ikut bersukacita, tapi telinganya sakit. Telinganya sakit, kenapa? Yaitu, dia marah. Dia marah. Papanya perlakukan adiknya yang berdosa itu dengan pesta. Ada korban, ada musik, ada tarian. Kemudian apa? Jubahnya yang kotor dikasih jubah yang baru, kasutnya dikasih kasut yang baru, dikasih materai, kasih cincin. Sedangkan dia bertahun-tahun mengabdi di dalam rumah Bapa, tidak diperlakukan seperti itu. Ya bapaknya perlakukan seperti itu karena adiknya berdosa dan kemudian bertobat. Bapaknya perlakukan adiknya seperti itu karena adiknya itu berdosa dan kemudian sadar telah tinggalkan rumah Bapa, telah berdosa terhadap Bapa dan surga, dan dia kembali. Oleh sebab itu diperlakukan seperti itu. Nah, dia ingin diperlakukan seperti itu. Amin. Ia ingin diperlakukan seperti itu. Nah, dia sendiri tidak mau bertobat. Jadi dia berpikir dengan tidak meninggalkan rumah Bapa, dia itu sudah lebih benar, lebih suci daripada adiknya yang dianggap telah memakai uang untuk menghabiskan uang dengan pelacur-pelacur tersebut. Siapakah si sulung ini? Si sulung ini mewarisi karakter, spirit dari orang Farisi. Kenapa kelihatan Tuhan begitu benci dengan orang Farisi? Karena kemunafikan. Tapi orang berdosa tidak. Orang berdosa mau bertobat. Tapi orang Farisi itu munafik. Tuhan paling benci orang munafik. Ya. Dia tidak memiliki perasaan Bapa, belas kasihan Bapa. Bertahun-tahun ada dalam rumah Bapa. Tapi dia tidak memiliki perasaan Bapa. Nah, letak kesalahannya di mana? Dia cuma ada dalam rumah Bapa, tapi dia tidak tinggal dalam hati Bapa. Ini masalah terbesar. Si sulung boleh bertahun-tahun ada dalam rumah Bapa, tapi dia tidak tinggal dalam hati Bapa. Dia tidak ada hidup di dalam hati Bapa. Oleh sebab itu, karena dia tidak tinggal dalam hati Bapa, dia tidak memiliki perasaan Bapa. Karena ia tidak memiliki perasaan Bapa, dia tidak bisa membagi belas kasihan itu kepada adiknya. Karena ia tidak tinggal di dalam hati Bapa, ia tidak memiliki hati Bapa. Dan terbukti ketika adiknya pulang, bukan hati Bapa yang ia bagikan, tapi hatinya yang penuh dengan kebencian terhadap orang berdosa, yaitu adiknya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini penting. Ini penting. Ini penting. Ini penting. Kita boleh berada di ladang Tuhan dalam pelayanan. Kita boleh berada di ladang misi bertahun-tahun. Tapi kita harus tanya, apakah saya sudah ada di dalam hati Bapa, tinggal dalam hati Bapa, tinggal di dalam Bapa? Boleh berada dalam gereja bertahun-tahun. Pertanyakan, apakah saya benar-benar sudah ada di dalam hati Bapa, tinggal di dalam Bapa atau tidak? Nah, untuk mengukurnya sederhana, koreksi diri. Ketika kita melihat orang dengan kebencian, sakit hati, membalas sakit hati dengan sakit hati, menganggap diri paling benar, paling suci, paling kudus dari orang lain, kita belum tinggal di dalam hati Bapa. Karena ketika tinggal di dalam hati Bapa, yang kita bawa bukan perasaan kita yang terluka, bukan perasaan kita yang kecewa, yang kita bagikan bukan hati kita yang terluka, hati kita yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapi yang kita bawa dan kita bagikan adalah hati Bapa. Kita punya hati Bapa karena kita tinggal di dalam Bapa. Kita punya perasaan Bapa. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, yang kita bagikan adalah perasaan Bapa, ketenangan. Melihat orang lain bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih. Berarti kita sudah tinggal di dalam hati Bapa. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan.
Jangan berkelahi, ribut hanya karena tidak memiliki posisi dalam gereja. Kita ada kalanya ribut karena kita tidak memiliki posisi dalam gereja, posisi dalam pelayanan, posisi dalam organisasi gereja. Seharusnya ketika yang kita ributkan adalah apa? Ketika kita ributkan, kita persoalkan, maksud saya, seharusnya yang kita persoalkan adalah kalau kita sudah tidak tinggal lagi di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam hati Bapa. Sebab ini sangat penting. Kalau mau jujur, kita cuma ribut karena kita tidak memiliki posisi dalam gereja. Amin. Tidak mendapatkan pelayanan dalam gereja. Amin. Tidak mendapat jadwal dalam gereja. Amin. Tidak memiliki posisi dalam struktur pengurusan gereja. Amin. Itu yang kita ributkan. Nah, kita ributkan kenapa? Kita ingin apple to apple, seperti apa dilakukan si sulung bertahun-tahun. Kita sudah berbuat sesuatu untuk gereja, tenaga, pikiran, uang. Tapi apa balasanmu pendeta padaku? Kenapa kita ributkan? Karena kita belum tinggal di dalam Kristus. Karena kita belum ada di dalam hati Bapa. Kalau kita ada di dalam hati Bapa, apa yang kita lakukan secara senyap, tetapi itu bisa dialami oleh banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati.